Dan itu pun tidak diendus oleh aparat negara kan, Mas? Iya kan? Bacok dari belakang, musuh dari belakang. Aparat gagal memetakan kultur supporter di Indonesia saat ini gitu. Pemilihan duta pariwisata itu mungkin implikasinya tidak sekuat dengan supporter yang away kemana. Harus stadion ganteng, sisiran, bayar tiket, bersepatu, kan tambah keren lagi, Mas. Weh, saudara-saudara, kawan seperjuangan, anomali konflik selalu mengancam kapan aja. Mau apa? Buat apa dipelihara? Siapa yang diuntungkan coba? Pekerjaan rumah bersama, sepak bola sebagai kultur bisa jadi kunci. Sudut pandang yang bicara, peduli, itu kata kerja. Mau tetap dianggap masalah atau dijadikan opportunity. Pemegang hela kendali, please berhenti menuli. Kehanika Channel, Kemerat. Masih bersama The One and Only Fajar Junaidi. Nah, kalau ngobrolin supporter, ada yang nggak tepat dalam penyelesaian konflik supporter di Indonesia. Seringkali kan pendekatannya top down ya. Diajak ke kantor polisi, foto bareng, tanda tangan bareng. Padahal kan tidak, Mas. Ini ya unik ini. Itu kasusnya kan sama kayak waktu menyelesaikan di Solo. Solo. Itu kan tanpa campur tangan aparat ya waktu itu ya. Jadi saya ingat banget hari pertama ke Solo kan, saya, Cak Tulus, Mas Hendro, Mas Gomez, almarhum Mas Efril, terus satu lagi Mas Adi Peci, Mas Peci, siapa lagi lupa, saya agak lupa. Semoga tidak terlewat ya. Waktu itu main ke rumahnya Pak Mayor, terus nanam pohon perdamaian, terus ke Mas Iwan Wale, dan sebagainya lah. Jadi banyak pihak gitu. Dan itu pun tidak diendus oleh aparat negara kan, Mas? Tidak diendus oleh federasi. Itu kan inisiatif dari supporter gitu, Mas. Ya kan, bahkan mungkin gitu, tidak di... Iya. Gitu. Jadi penyelesaian itu ya harus dengan cara wong Jawa sih. Ya. Kumpul bareng, gayeng, rembuk. Tesnya itu yang saya ingat ya, tesnya itu adalah saat Pasopati datang ke Surabaya. Saya ikut nemenin teman-teman Pasopati masuk itu. Sampai terharu waktu itu. Serius. Kalau ada videonya keren banget itu, Mas. Waktu itu masih dulu, Mas. Waktu itu gimana ceritanya ya? Eranya masih mini DV, Mas. Iya. Belum eranya hard disk. Jadi, terus saya itu ngoleksi foto-foto, video perjalanan saya 12 tahun lah. Nonton bola, ini, itu, gitu kan. Yang paling banyak nonton bola. 12 tahun, 10 tahun yang ini rusak. Waduh. Nangis saya, Mas. Padahal itu isinya, nggak bisa ngulangin, wis. Termasuk data yang itu tadi, Pasopati yang main ke Surabaya. Termasuk itu. Sayang banget aku. Ini, Mas, mungkin ke depan perlu wawancara teman-teman yang terlibat dalam proses rekonsiliasi itu loh, Mas. Masuk akal. Iya kan, menurut saya jadian bisa wawancara. Beberapa orang ada di list kami, jadi mungkin pelan-pelan nanti, Mas ya. Siap. Saya sempat nanya, nggak semuanya bisa jarak jauh seperti ini, Mas. Oh, I see. Ada keterbatasan apa gitu, jadi terus langsung ya, Mas, datang kita ngobrol. Padahal menunggu pandemi lewat. Gitu. Menunggu pandemi lewat, Mas. Iya. Jadi ya gimana, kalau menurutku seringkali kebijakan yang diambil di Indonesia itu kan tidak dilakukan berbasis riset ya. Misalnya kebijakan untuk menangani supporter. Oke. Ya kan? Aparat tidak menggunakan basis riset yang kuat. Gimana kultur supporter sih? Ya kan? Ada kecenderungan konflik supporter yang terjadi beberapa tahun terakhir, saya nggak usah nyebut nama supporter, itu terjadi karena aparat gagal memetakan kultur supporter di Indonesia saat ini gitu. Jadi pendekatannya harusnya pendekatan tiap supporter kelompok itu berbeda. Betul, Mas. Approach-nya berbeda gitu. Ya kalau saya sih kayak huruf Jawa lah, di pangku harusnya. Ya kan, jadi ya ngajeni gitu. Ngono ya ngono ning ojo ngono gitu. Nah, kalau selama ini di Indonesia kan tidak gitu. Orang kalau dihormati saya yakin akan respect kok. Malah sungkan biasanya. Jadi menurut saya fenomena menarik justru terjadi di Surabaya, Mas ya. Dulu bonek itu kan dianggap sebagai anomali ya. Bukan ya, sebagai binary opposition lah, sebagai oposisi biner.
selalu head to head dengan aparat dan Saya sebagainya. ini meraba-raba ya. Sampai ini merasa bonek atau tertarik dengan boneknya? Kalau saya melihat dalam saat ini konteksnya sebagai akademisi ya, merespon statement jenengan tadi loh ya. Jadi dulu kan bonek itu selalu dicitrakan buruk oleh media, ya kan, citrakan buruk oleh media, kemudian ya jadi bulan-bulanan media ya, bahwa sampai sekarang ada bonek yang nakal pun itu harus diakui ada gitu. Dan saya respect pada teman-teman bonek adalah mereka mengakui bahwa masih ada yang nakal gitu, ya kan? Artinya ya tidak bisa digeneralisir lah, bahwa dalam suatu kultur itu pasti ada subkultur. Dalam subkultur pun ada subkultur. Dalam subkultur ada subkultur lagi. Itu yang harus dipahami, Mas, dalam konteks cultural studies ya. Gitu. Nah, pendekatan yang menarik menurut saya sekarang aparat keamanan dengan, terutama polisi dengan supporter itu terjadi di Surabaya. Saya memantau dari berbagai pemberitaan, kemudian media sosial. Itu kan TikTok-nya cukup bagus lah, tidak lagi terlalu head to head, meskipun tetap ada riak-riaknya gitu. Nah, seharusnya aparat keamanan di Indonesia bisa mengambil contoh pembelajaran seperti ini gitu. Misalnya saya lihat ketika campaign anti gangster itu kan, Mas, sebelum ini, itu kan menjadi menarik ya. Kemudian kan gangsternya jadi menyusut gitu. Satu hal yang perlu kita pahami adalah komunitas supporter itu harus diakui sukses untuk memerangi atau menurunkan kemungkinan munculnya gangster-gangster, Mas. Ya kan? Mengapa? Karena satu kota punya kultur yang sama. Mereka akan punya, kalau orang punya kesamaan simbol, pasti relasinya akan jauh lebih kuat gitu. Itu yang bisa menyatukan kota itu, anak muda kota di Indonesia sekarang kan hanya sepak bola. Olahraga lain belum bisa menyatukannya. Itu, Mas. Nah, maka kemudian munculnya komunitas supporter sebenarnya bagian dari agar bendera-bendera gangster ini akan semakin susut, meskipun tidak secara otomatis pasti susut ya, gitu. Nah, dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Surabaya, di kota-kota lain kan juga. Misalnya, contoh di tempat saya di Jogja, ketika nggak ada pertandingan bola, itu klitih, merajalela. Iya kan? Bacok dari belakang, nusuk dari belakang. Tapi ketika ada pertandingan bola, masih ada sampai sekarang saya, masih ada, Mas. Klitih, Mas. Tapi pandemi ini sudah agak susut ya. Itu pekerjaan atau iseng atau? Kalau setahu saya dari beberapa kajian motifnya adalah iseng, menunjukkan eksistensi di gangsternya. Itu berhasil melukai orang. Yang ngerinya kan melukainya dari belakang, terutama malam hari. Gitu, Mas. Nah, makanya mengapa kemudian supporter ini sepak bola ya, bukan supporter sepak bola ini penting gitu. Yang lain yang perlu kita ingat, sepak bola itu membangun industri kreatif anak muda di banyak kota, Mas. Di mana ada klub sepak bola, usaha distro akan berkembang, usaha konveksi dari kaum muda akan berkembang, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah branding kota. Saya pernah membuat paper tentang ini. Branding kota itu kan tidak lagi logo kota, tetapi adalah klub sepak bola. Nggak di Surabaya, nggak di Malang, nggak di kota lain. Misalnya kalau ke Surabaya dulu oleh-oleh kan bingung. Ya kan, Mas? Paling makanan, sambal. Sekarang kan oleh-oleh kan bisa, cari store-nya Persebaya. Orang mau ke Malang pun, misalnya mereka cari oleh-oleh, pasti kan ke store yang berkaitan tentang Arema. Ya kan? Ke Bandung juga tentang Persib. Gitu, Mas. Nah, ini kan kemudian ternyata hal yang menarik adalah sepak bola ini meskipun eksklusif right-nya, haknya logo itu di klub. Haknya logo itu di klub. Tapi yang menarik di Indonesia kan ini berhasil memutar roda ekonomi yang luar biasa, Mas. Gitu. Bahkan saya pernah lihat misalnya di Jogja misalnya di Ngampilan terminal Ngampilan itu yang buat bis yang Malioboro itu di pinggir jalan di pinggirnya orang jualan jersey, ya entah itu jersey bajakan ya, kemungkinan sial itu dari berbagai klub, salah satunya Persebaya, tetap klub-klub lain, terutama klub-klub dari Liga 1 ya tentu saja yang dikenal anak-anak. Terus kaos-kaos itu mesti pemain yang terkenal, paling pemain timnas, baik itu kaos timnas maupun kaos jersey klubnya masing-masing. Ini kan sesuatu yang luar biasa, Mas. Branding kota. Tapi sayangnya kan, mohon maaf loh ya, pemerintah kota kan merasa tidak ada relasi yang kuat. Bahwa klub itu institusi profesional, iya.
Betul, betul sekali. Tetapi dalam satu sisi, keberadaan sepak bola di sebuah kota itu memutar roda ekonomi bagi kaum muda di kota tersebut. Aku membayangkannya loh, Mas. Ngapain sih pemerintah kota itu tidak membuat misalnya ya, teman-teman yang berusaha di konveksi, yuk dikumpulkan, dibuat semacam bazar dan sebagainya. Kan menarik, Mas. Ide itu malah kemarin sempat Mas Gerson, kenal Mas Gerson, Mas? Aku tahu Mas Gerson. Salam ya. Mas Gerson ini kan salah satu penggerak yang saya tahu pasar bonek. Pasar bonek ya. Mereka idenya mungkin seperti itu ke depan. Kan nggak tahu sekarang kok pasang surut ya ngelihatnya ya. Mungkin pertandingan nggak ada gini mereka jadi susah jualan. Beda dengan Persebaya Store yang udah established. Saya sempat menawarkan ke Mas Gerson, Mas Gerson, pasar bonek ini jualannya kapan? Ini bentuk komunitas toh atau kumpul-kumpulan para pedagang ini, atau nantinya ada yang emang benar-benar fisik pasar gitu. Mungkin tiap hari Jumat malam misalkan ya, Jumat malam di titik ini ada namanya pasar bonek tadi. Jadi orang akan menunggu itu. Oh, aku pengen tuku dagangan iki berhubungan dengan bonek, pasar itu adanya di sini jam itu. Di melting point itu ya, Mas. Nah, sebenarnya kan kalau pemerintah peduli, Mas ya, kan simpel, Mas. Saya membayangkan pemerintah tuh punya public space atau public area, ada co-working space. Nah, salah satu titiknya setiap berapa hari sekali, kan gantian, tidak hanya komunitas bola ya, tapi komunitas yang lain atau komunitas otomotif. Nah, mereka bisa jualan di situ. Gitu. Nggak usah ditarik retribusi lah, gitu. Maksud saya itu cara untuk menggerakkan perekonomian berbasis industri kreatif kaum muda. Saya agak lupa apa namanya ya. Waktu itu yang ngadain Persebaya yang di parkir timur Delta Plaza itu, Mas. Bonek Expo atau apa ya? Oke. Apa ya? Itu kan Persebaya yang ngadain. Jadi mereka Persebaya ngerangkul tuh di ujung sana ada apa panggung gitu yang band-band lomba lagu waktu itu loh. Salah satunya Oka Gundul yang tampil. Yang saya ingat ya. Mungkin semacam itu menarik. Tapi setahun sekali tuh ya. Ya nggak apa-apa sih. Memang mungkin nunggu momen ya untuk yang besarnya ya. Tapi yang reguler tiap minggu ada atau 2 minggu sekali ada, menurut saya layak untuk ada terus. Selain teman-teman ini bisa lebih produktif, lebih menghasilkan, juga jadi itu tadi bentuk kepedulian Pemkot ke warganya juga mungkin. Betul, Mas. Ya saya nggak tahu ya, di Indonesia ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau di Jogja, nggak punya info seperti ini. Kalau Jogja ada, Mas, teman-teman di supporter PSIM terutama ya. Kemarin saya ngobrol dengan Mas Dimas bahwa skor. Kebetulan minggu kemarin Mas Dimas main ke kampus, terus kita ngopi bareng gitu. Mas Dimas cerita mereka ada beberapa kali ngadakan dan pindah-pindah. Pernah di XT Square, seingat saya, terus pernah di GC kalau nggak. Ini menarik, jadi mungkin bisa di copy and twist ya idenya. Jadi betul, Mas. Mungkin teman-teman dari pasar bonek atau apapun lah komunitasnya mungkin bisa menjadikan ini trigger, Mas ya. Pemkot bisa menjembatani, Persebaya bisa ngambil sisi di mananya. Jadi benar menjadi hal sesuatu yang reguler, nggak cuman tahun sekali kalau nggak setahun tahun 2 kali atau sekali ya. Ya. Tapi kalaupun iya mungkin nanti nunggu pandeminya selesai. Betul, Mas. Ada protokol yang mesti dilengkapi kalau untuk kondisi sekarang ini ya, kondisi seperti artinya cetak birunya disiapkan sekarang, nanti pandemi lewat itu harus dianu. Karena bagaimanapun juga kan UMKM itu kan butuh akselerasi cepat setelah pandemi ini lewat, Mas. Iya kan? Nah, expo seperti itu kan bisa dilakukan ya oleh teman-teman gitu. Dan apalagi kalau bisa berjejaring antar kota ya, pasti kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin suatu saat entah di kota mana gitu, entah itu mungkin di Surabaya atau di kota lain, bisa diawali ya seperti tadi, pasar supporter, jualan atribut supporter dari seluruh Indonesia. Akan menjadi sesuatu yang out of the box gitu loh, Mas, idenya. Masuk akal. Jadi ada, ya ngeri sih sebenarnya. Ngeri. Dan itu pasarnya kan ada, Mas. Pasarnya ada. Yang membuat juga teman-teman supporter. Ini lagi musim ini loh. Ada jersey community. Ada apa sebutannya, skap community. Yang kolektor itu.
Ini bakal seru nih Mas. Ngomong tentang distro Mas ya. Saya waktu bukan pertama kali ya, sempet main ke tempat BCS. Waktu itu saya lupa, tahunya lupa. Lupa saya Mas. Jadi waktu itu kondisinya Persebaya main di Bantul atau di mana ya. Jadi saya ini harus berangkat duluan sama Oka Gundul dan Dedi Ambon. Terus kita main ke BCS. BCS di situ kita dijamu, diceritani macam-macam, kasih minuman dan dikerjain kayaknya Mas. Jadi minumannya ini nggak habis-habis. Yang saya ingat itu tiap-tiap teman BCS itu dilompati, tapi waktu teman-teman bonek ini disuruh minum, jadi kayak dikerjain gitu. Wah, sampai akhirnya penceng akhirnya bingung. Wah, si Oka Gundul ini besok masih kerja. Balik Surabaya, dia di Ambon balik Surabaya. Dan saya masih, waktu itu kan saya freelancer. Bingung. Wah, aku naik mulai 4 hari atau 3 hari berikutnya Persebaya itu main di tempat lain tapi di dekat. Jadi habis di Maguwoharjo terus main di Bantul, aku lupa. Pokoknya masih di lingkungan Jogja gitu. Jadi saya mikirnya saya mesti stay aja wis. Tak stay. Lah stay itu ditampung sama Mas Hermawan. Teman pendek ya. Teman-teman jenengan toh. Mas di rumahnya Mas Hermawan. Halo Mas Hermawan. Makasih ya waktu itu. Istimewa di Semarang dia sekarang Mas. Oh di Semarang. Fotografernya Tribun sekarang. Wow, Tribun Semarang. Keren. Nanti tak kasih IG-nya. Siap. Jadi saya itu di rumahnya Mas Hermawan, terus pagi bangunnya kesiangan tuh Mas, malamnya teler ya Mas. Agak siang, Mas udah matahari udah terang gitu, terus ayo Mas kita jalan-jalan. Aku minta gitu, Mas ajakin aku jalan-jalan. Nah, balik lagi ke tempat situ. Nah, tadi kemarinnya kan malam, begitu siang baru ngelihat, oh ini distro gitu. Jadi nggak cuma tempat kumpul-kumpul nongkrong, oh ini distro, dimasukin ke gudangnya. Saya sempat ambil satu kaos kutung gitu yang sampai sekarang masih saya pakai, keren. Nah, itu yang langsung kena di saya. Oh, berarti bisa hidup. Waktu itu teman-teman itu biar bisa ngasih sesuatu ke klub. Ini yang istimewa menurut saya waktu itu. Sampai di Surabaya tak ceritain. Gini dan Evril Yuda yang paling tertarik untuk hal itu. Oke. Gitu. Saya nggak tahu bergulir segini sampai terakhir Evril Yuda ini kan salah satu penggagas berdirinya Green Note. Nah, sampai akhirnya berdiri Green Note dan setahun atau 2 tahun lalu, setahun ya mungkin ya, akhirnya berdirilah Green Note Merchandise. Ya. Nah, Green Note Merch. Ini mungkin salah satu yang cita-cita teman-teman waktu itu ya, waktu yang tak ceritain itu ya, akhirnya keturutan. Jadi BC ini salah satu role model menurut saya. Role model yang ya mau nggak mau kita harus ngakui. Menarik. Benar Mas. Makanya menurut saya kan menarik ya. Saya seperti tadi kan distro terus clothing itu sebenarnya kan bukan hanya distronya aja Mas. Saya sepakat distro tadi kan, tapi ada industri turunannya yang banyak gitu loh. Clothingnya, apa yang jahit, ya kan Mas, nyablon. Sekarang ada udah delivery-nya. Nah, itu kan memutar roda ekonomi buat kaum muda gitu. Artinya dan bukan hanya bukan secara uang fresh money saja bagi manfaatnya, tapi bagi branding kota itu kan sangat bermanfaat. Orang jadi kenal Sleman dan sebagainya. Misalnya dalam kasus tadi loh ya, dalam case tadi ya. Nah, ini yang seharusnya bisa saya ingat itu ini. Yang tulisan di tembok ada tulisan gini. Salam satu Jumkat. Keren. Salam satu Jumkat. Teman-teman yang nggak ngerti Jumkat itu sisir. Jadi waktu itu nggak tahu ada campaign dari teman-teman BCS bahwa kalau ke stadion itu harus ganteng. Betul. Harus ganteng, harus rapi, harus bersepatu. Keren. Nah, padahal waktu itu saya ini mencoba di masa itu ya. Kemana-mana saya pakai sepatu, Mas. Karena emang kebiasaan sih. Saya sih mikirnya dari sisi safety. Kalau pakai sepatu lebih nyaman. Lari, mau keinjak, mau apa kan lebih nyaman. Betul. Tapi untuk meyakinkan teman-teman bonek, ya sepatu aja. Itu susah, Mas. Karena kan image yang tertanam bonek itu nek gak nyeker,
sandal japitan. Andalan. Jujur aja waktu itu saya sempet ya ketunggu ya gimana ya ngeliat salam satu jungkat itu. Itu kan masih di lingkungan jenengan Mas ya, di lingkungan. Iya, waktu itu kan saya tinggal di Condong Catur Mas, yang jaringan nginep itu ya. Condong Catur. Sekarang kan saya tinggal di Jogja Selatan malah, di Jambidan. Jadi lebih dekat ke mana ya? Ke Sultan Agung kalau saya paling dekat. Oke. Condong Catur itu dekat dengan Stadion Maguwoharjo. Jadi dekat Maguwo. Nginep di rumah untuk stadion dekat sama CSS juga. Cukup jalan kaki lewat Pematang ya. Pematang rame-rame gitu. Keren. Dekat sama CSS juga Mas, Kurvasut Shop. Oke. Justrunya BCS. Itu dekat banget Mas sama tempat tinggalnya dulu. Ya kembali ke tadi, ini kan sebenarnya potensi yang luar biasa ya. Bahkan pemerintah kota itu sebenarnya kan nggak usah keluar promosi pariwisata yang banyak-banyak. Yang mempromosikan kan sebenarnya teman-teman supporter ini, Mas. Benar. Pakai baju di mana-mana. Ya kan? Mereka tuh brand ambassador loh bagi kota. Jadi bukan nggak usah ya, maaf, fatalis ya. Pemilihan duta pariwisata itu mungkin implikasinya tidak sekuat dengan supporter yang away kemana. Misalnya dalam case Persebaya away kemana, supporternya pada ngeluruk datang. Kan orang jadi ngerti gitu Mas. Saya bayangkan kalau misalnya campaign tadi harus stadion ganteng, sisiran, bayar tiket, bersepatu, kan tambah keren lagi Mas. Orang kan melihat, gila nih kotanya kayak gini gitu. Nah itu kan ada implikasi-implikasi lain yang ya saya belum bisa ngomong apakah secara keekonomian berapa kemudian bermanfaat bagi kota ya, tapi saya yakin secara branding, kalau kita ngomong branding, itu kan paling kuat magnitude-nya untuk menggrab agar orang tuh mau berkunjung ke sini loh. Ini satu contoh aja misalnya Mas. Aku membayangkan misalnya Persebaya main, kan banyak penonton yang dari luar Surabaya. Ya kan Mas. Mungkin kalau kompetisi jalan bisa jadi kan dibuat paket. Sekaligus paket wisata. Ya kan? Nanti ke tempat-tempat yang bersejarah juga terkait kaitannya sepak bola kan sesuatu yang menarik gitu Mas. Kemudian ke klub dan sebagainya. Tentu saja kan tidak bisa jalan sendiri ya. Kan butuh dukungan. Tentang sesuatu yang menarik tadi ya. Jadi beberapa waktu lalu saya ini sempat diajak diundang untuk hearing ke Pemkot. Ke DPRD, ke DPRD Surabaya. Waktu itu polemik masalah kenaikan harga sewa stadion. Oke. Terus dari obrolan situ mungkin stadion itu bisa jadi salah satu tujuan wisata di Surabaya. Jadi ikut rute bus yang pariwisata itu Mas. Jadi misalkan dari sini terus ke Tugu Pahlawan, kemana dan stadion. Waktu itu kan Gelora 10 November ini kan masih dalam tahap renovasi dan tidak boleh digunakan untuk pertandingan, ya kan? Terus di belakangnya ada Mes Karanggayam yang sekarang mangkrak. Iya. Saya lontar ide dari teman-teman jadiin museum. Jadi kita bisa datang ke situ ngelihat, ini loh Karanggayam, museum sejarah Persebaya dan awal sepak bola Surabaya ya. Terus dimasukin ke stadion. Habis dari situ lari ke, misalkan kalau harus lari ke Surabaya Barat bisa ke stadion yang lain. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Betul. Salah satu poinnya itu sih kemarin. Karena ada anggapan masih ada kesempatan klub-klub lain bisa hidup selain Persebaya di Surabaya. Yang itu nanti kita potong Mas, karena saya nggak ingin menimbulkan kegaduhan.